Nah, masih satu lagi yang sedang kita tunggu, yaitu dari YU, Pak Ferry. Informasinya tadi siang sebenarnya sudah sampai di Kemadang, tapi karena nyari di gereja nggak ada kumpul-kumpul, lalu kembali ke kantor klasis. Ternyata setelah sampai kantor klasis tempatnya di Pantai Sepanjang dan sekarang sedang menuju ke sini. Nah, kita berharap nanti segera sampai di Pantai Sepanjang ini dan bergabung dengan kita. Nah, oleh karenanya kita akan mengawali dulu perbincangan kita sore hari ini untuk membahas isu krisis iklim yang sedang terjadi. Sebagaimana kita semua tahu, hampir di seluruh belahan dunia mempercakapkan ada semula perubahan iklim, tetapi ternyata banyak yang kemudian menyatakan sebagai krisis iklim karena faktor perubahan iklim yang sedemikian rupa ini, maka kemudian berdampak luas pada beberapa sektor kehidupan yang kita rasakan. Nah, tidak terkecuali diadakan juga pada tingkat internasional sidang-sidang membahas bagaimana antisipasi krisis iklim ini yang sungguh menjadi pusat perhatian kita sekarang, termasuk gereja-gereja, baik gereja-gereja sedunia maupun gereja lokal yang sekarang kita bersama akan memperbincangkan. Nah, hadir menemani kita sore hari ini dalam percakapan ini teman-teman dari Nandur Banyu. Mungkin nanti bisa menjelaskan sendiri Nandur Banyu itu seperti apa pemikirannya, kok kemudian bisa melahirkan satu komunitas yang dinamakan Nandur Banyu. Kalau biasanya orang nandur ya tanaman gitu kan, tapi ini nandur banyu. Nah, mungkin menjadi hal yang perlu unik dan menjadi pemikiran kita semua ya. Nanti akan sharing dengan kita. Kemudian nanti yang kedua dari YU, Yakum Emergency Unit, yang memang dimiliki oleh Sinode GKJ dan itu ada Pak Sekum sama GKI ya. GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Jadi dua sinode yaitu Sinode GKJ dan Sinode Wilayah Jawa Tengah mendirikan satu unit yaitu Yakum Emergency Unit, merespon pada waktu itu bencana yang terjadi di Indonesia pada waktu itu, dan terutama memang awal yang gede ada di Jogja dan kemudian di Aceh itu pada waktu itu, maka kemudian YU bergerak. Nah, sekarang YU melaksanakan misi yang sama untuk termasuk dalam merespon krisis iklim yang sekarang sedang kita rasakan bersama. Baik, tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada teman-teman dari komunitas Nandur Banyu untuk men-sharingkan bagaimana pengalamannya, bagaimana pemikirannya, praktek baik yang sudah dilaksanakan, yang semoga bisa menginspirasi gereja-gereja di Gunung Kidul ini supaya bergerak dan ambil bagian bersama dengan komunitas-komunitas yang lain untuk merespon krisis iklim yang kita rasakan berdampak bagi kita semua. Terima kasih, saya silakan. Mas Budi, silakan. Matur nuwun, sugeng siang. Sore nggih. Oh, berarti ndang bali niki nggih. Shalom, assalamualaikum, Mas Ari. Rencang Nandur Banyu. Memperkenalkan diri, saya Budi saking anak buah Pak Aan. Saking bukiran mriku nggih. Dados tidak termasuk lembaga napa-napa, kula gur tukang nandur jemaat neng alas niku. Jadi Nandur Banyu ki apa to? Singkat mohon nggih, ketok pun sore padha gelisah. Nandur Banyu, mimpi kami adalah teman-teman sedulur Nandur Banyu, kita menanam pohon akan tumbuh air. Walaupun entah sing ngunduh kapan, nggih. Kula pun meh umur 50, mbuh sing ngunduh anakku apa putuku urusan keri. Sing penting kula nandur. Niku nggih. Karena Gunung Kidul identik dengan kekeringan, suplai air, gersang, kars, ketabrak JLS, ketek bubar, wala. Gunung Kidul masalahnya berjubel, lingkungannya rusak. Oke.
Jadi sedikit teman-teman peduli karena kami bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa nggih. Konco-konco nandur ini tidak dilindungi, tidak backingan siapa-siapa, cuma beberapa teman-teman yang peduli, yo sangu sego dhewe, tuku bensin dhewe, sangu ngombe dhewe nandur hampir kita seluruh Gunung Kidul sampun. Sanglor mriko teng Klepu nek sing Klepu Mas. Ngen aren niku kula sampun, teng wetan teng Telaga Joho mriko sampun. Ngene Pak Kres sampun. Rongkop Barat terus Kematang kadosé sampun sedaten. Jadi cuma kami seperti itu nandur ya sing rumat kudu sing ditanduri buat sanes kula. Makanya beberapa kali kita giat nanam itu tandurannya mati, dibakar, dicabut, dibonsai. Itu kendala kami. Jadi kami jarang mencari orang, tapi mereka yang mencari kita. Kok ngopo? Nek kula sing nyuwun Bu, Pak, ayo tegale jenengan kono ditanduri. Lah bubar kula mantuk, mulih dicabut bebas. Nek sing nyuwun jenengan, kayak kula sanes pedatulan Bu, tandurane wingi. Aduh kula cabut nggih, monggo gek ditanduri malih. Beda nggih, njaluk karo dijaluk niku. Iki cerita mawon mboten sah. Nek ajeng cerita runtut kudune jenengan wau Pak Kris ngundang DLH, DLHK niku nggih. Dinas niku bayarane akeh niku nggih. Nggih, dadi Pak Kris jane tak klerokke ngundang nandur banyu. Wah, tuh sopo-sopo kayak gitu. Tapi kita pahami, kita berbagi ilmu mawon, pengalaman ya niku. Jadi selama dari sejak 2019 awal Covid sampai sekarang kami masih menanam dan menanam selalu. Niku. Jadi yo hasilnya dipikir keri, yang penting nandur. Itu jadi ojo do melu-melu. Nggih, kesel. Tapi harapan kami terkhusus dulur-dulur gereja yo ayo. Wong awake dhewe iki wong cilik, wong minor, ojo nek mletik nandur wah luar biasa, Pak. Niki Mas Ari niki kanca kula muslim. Angger dolan ning nggon aku wae salat, Mas. Ngasar Mas, luhur Mas ngoten. Dadi di dalam komunitas tidak ada batas-batas, yo saling ngelek itulah. Tidak saling jodaan. Mas Ari yo seneng banget ngoten. Itu. Jadi nyun ngapunten kula niku jemaat paling keset. Ngopo? Kanca-kanca nandur niku saben minggu, Bu, Pak nggih. Kula nek cedhak teng Pandan Payaman riyen, enten gereja Pandan jam 7 tekan jam 8 terus mangkat. Lah nek adoh kados teng Panggang, kula niku engko sing khotbah aku sing tak khotbahi tanduran kula nggih ngoten niku. Gusti pirsa kula ngoten nggih, niku jemaatnya kaya ampun ditiru. Tapi saya bermimpi bahwa Gusti pirsa kok apa sing aku ning jaba ngopo. Kadang kula ngoten Bu, dijak ziarah teng kuburan, teng pundi mon sak Gunung Kidul kula meh ngerti nggih. Nggih ndonga njaluk dadi pegawai, njaluk dadi bupati, oke. Kados tengene Pak Bagio niku, tengene Bang Lampir niku, wah, gayeng. Niku dados ngerti. Kula ya dongane dhewe, Duh Gusti, mugi kanca-kanca nandur rembaka apik, banyune metu saged dimanfaatkan bersama begitu nggih. Dengan doa saya sendiri kula surjana nek surjanan ya wagu, ya melu wae begitu nggih. Jadi itu. Niki umum melih, belum lama saya diminta oleh Pendeta Yuda GKJ Bahtera Kasih Eromoko pas acara perjamuan kudus sedunia kalau nggak salah ya, belum lama ya Pak ya. Beliau mengundang seluruh jemaatnya sekitar 900 orang niku kebaktian Padang dekat bendungan di bawah Sorwet Munggur. Beliau dan jemaat dan majelis minta bibit ke teman nandur banyu sekitar 400 atau 500 bibit. Delalah beliau mau ngambil, biasanya kita beronjongan Pak, kita nggak pernah orang nek sing duwe mobil jipo apa-apa ya beronjongan. Bahkan kita pernah ke Solo ambil akar wangi itu ya beronjongan naik motor berlima, 6 ber 10 sudah biasa. Saking senenge nandur, seorang gagas adoh cedak ya. Itu. Pendeta Yuda itu menerapkan bahwa ada sekolah katekisasi juga arak tak leboni Mas gon edukasi tentang lingkungan, tentang alam kepiye nandur kepiye bolang, pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan. Karena ada salah satu atau dua pepantang di sana kekeringan sekali. Di Pepantan Pule yang dekat
Tambak Romo itu di sana luar biasa kekeringan ya. Masih mending Gunung Kidul, begitu. Jadi monggo kalau saya sih secara khusus karena kulo yo jemaat GKJ yo ayolah klasis Gunung Kidul ki berbuat kepi lah, monggo kan ada tim-tim piyambak kan ya. Tim bencana kadosnya pun gak ada. Ya kita tinggal noto mawon, ayo gereja kono sing kula wis kodo masuri. Sing ora nanduri Guru Wonosari Mas. Lah kota tanduri opo? Ini tinggal gereja-gereja yang lain di luar kota. Mungkin Wonosari juga ada yang perlu ditanduri karena juga ada telaga ya seperti di Siraman dulu saya juga pernah nanam di telaga nopo niko BLK mriko niku onten. Jadi mimpi saya yuk gereja diawali mulai sekarang. Jadi kalau mencintai alam Joko seperti Ibu Pertiwi Ibu Bumi itu tidak ada terlambatnya nggih. Nek terlambat wis gah nandur ya kopong donyane niki. Niki men seragam pule kula wong lek Mas Puri, Mas adek kantor klasis fanatik men pule to Mas. Mbok tanduran iki ora fanatik ya Mas. Guru apa sing cepet sing gampang oh ya wis. Jadi Pak Kris kemarin juga minta saya beberapa bibit 13 untuk 13 gereja dan saya bawakan 25 jenis sebenarnya nggih. Salah satunya mungkin sing umure sampun 60 ke sana tasih kemutan jenenge tanduran lerak nggih. Sinten Pak D? Sing oh Ibu nggih. Nika wonten salah satu koleksi lerak Ibu, mangke saged ditanam pundi ngoten. Karena itu kita juga berburu sampai Wonogiri ke bakul jamu niku. Sakit tanaman lerak, tanduran lerak itu ya apa toh Mas? Golek bareng-bareng. Itu. Juga kami juga menanam untuk edukasi di daerah Rongkop, Petir, itu ada 40 atau 45 tanaman dari rumah saya dibawa ke sana karena diminta untuk belajar anak-anak sanggar Pak Kris. Jadi monggo, dulu Pak Kris pernah cerita gereja ini duwe lemah neng daerah pantai, arep gawe nggo opo ngoten. Ayo Pak, kalau tak urunan wite mawon, kayak digawe sing ijo daerah pantai ngoten nggih. Ning kirangan pun terrealisasi napa dereng begitu. Kadosé mboten sah dawa-dawa nggih tanglet mawon. Masalahnya nek jagongan niku ngentekke dina. Bab gur-gur bab nandur lho niki. Kula pikir ngoten nggih, Mas Ari kajenge nambah segede. Wah, Mas Ari. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya di antara beberapa orang sini. Saya mungkin orang yang berbeda agama, tapi saya senang sekali. Sejak saya SD memang teman saya sudah berbeda agama. Bahkan saya beberapa kali diantil tentang perbedaan kepercayaan ketika di Gunung Kidul. Dan bagi saya itu bukan suatu masalah. Saya mau dimanapun saya juga tetap pada agama saya dan teman saya juga tetap pada agama masing-masing. Dan inilah bentuk toleransi kita sesama makhluk hidup, sesama yang beragama dan berbeda agama. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi juga Pak Kris. Saya tadi tidak mengira kalau Pak Kris yang dimaksud itu adalah Pak Kris pembina pramuka. Beliau ini adalah pembina pramuka saya sebenarnya. Ya sampai sekarang mungkin ini tadi juga Bedal harusnya punya jadwal kelas Bedal ke sini untuk bertemu teman-teman di sini. Saya ucapkan terima kasih Kak Kris yang sudah meluangkan waktu. Oke, sedikit tentang pergerakan penanaman, karena memang pada awalnya iklim di Indonesia itu rusak berawal dari hutan yang sudah beralih fungsi. Sebenarnya hutan yang dimaksud adalah hutan yang ada di Kalimantan, tapi ternyata efeknya sampai di daerah kita, ya iklimnya berubah. Kalau zaman dulu 15 tahun yang lalu mungkin masih bisa kita gunakan yang namanya masa-masa wong Jawa. Ya, tanggalane Jawa itu masih digunakan.
Tapi ternyata sekarang sudah tidak bisa. Ya. Mongso tanggalnya di orang Jawa itu sudah tidak bisa digunakan. Cuaca itu sudah tidak bisa ditebak. Yang awalnya panas ternyata tiba-tiba hujan yang lebat sekali. Ya. Jadi awalnya dari hutan yang sudah beralih fungsi akhirnya merubah iklim, termasuk merubah tanaman-tanaman yang ada di daerah kita. Nah, kalau di tempat kita sekarang ditambah lagi adanya pembangunan JJLS itu juga sedikit merubah flora fauna yang ada di sana. Nah, untuk itu kami teman-teman bergerak dalam reboisasi juga atas dasar keadaan lingkungan kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri, pada awalnya kita juga dari sana. Kita bangun tidur bisa menghirup udara tersebut juga dari tanaman. Ya. Jadi kalau kita ada di sini, ada di rumah, ada di kota, nanti rasanya akan berbeda. Ya, pada tubuh kita akan berbeda sekali karena udaranya, tingkat kebersihannya berbeda. Maka monggo dengan adanya hal-hal seperti itu, tingkat kelembapan, iklim yang kurang bagus, kita bergerak di penanaman. Ya, dan ini pastinya juga sudah menjadi anjuran pada agama kita masing-masing untuk bisa menjaga lingkungan dan juga menanam. Ya, apapun tanamannya, mari kita kembangkan, kita sesuaikan dengan daerah kita. Karena tidak semua tanaman bisa kita paksa untuk tumbuh dan berkembang pada suatu daerah yang bukan tempatnya. Kemudian sekitar 3 minggu ini kita juga mendampingi teman-teman Purwo. Purwo itu sebenarnya tetangganya Pak Budi ini. Sudah melakukan beberapa pergerakan atas dasar sumur lama, sumur tua, ataupun yang disebut sumur kidul. Itu airnya sudah berkurang banyak sekali, ya, sehingga pada saat kemarau mereka yang mengambil air di daerah ketinggian tersebut pada sumur kidul itu sudah merasa kesulitan. Ini karena pengaruh dari tanaman perindang yang berkurang, kemudian vegetasi yang berganti. Jadi di daerah sana di lereng gunung itu secara tidak sengaja vegetasinya berganti yang namanya akasia. Nah, kalau akasia itu adalah tanaman yang boros air, sehingga banyak air yang terserap dan terbuang oleh tanaman tersebut. Ini adalah suatu contoh ketika di suatu tempat yang bersumber air akan lebih bagus kita berikan tanaman yang mensupport, ya, yang mensupport daerah dan sumber air tersebut. Karena ketika nanti kita keliru menanam sengon pun, maka dalam jangka waktu 5-10 tahun yang terjadi adalah longsor. Karena sengon itu karakteristiknya adalah memecah tanah dan memecah batu. Akarnya akar tunggang langsung ke bawah. Sehingga ketika musim hujan air tersebut akan masuk dan terjadilah longsor. Ini terjadi di samping Purwo, namanya Nganjir, perbatasan dengan Wonogiri. Kejadiannya sama, hingga saat ini pun banyak pohon sengon yang sudah dikurangi, terutama di daerah miring. Kemudian diperbanyak tanaman penguat tanah. Kemarin kita sempat ke Solo untuk mengambil loro setu, yang sebenarnya tanaman itu dulu juga dari Semen dibawa ke Solo untuk daerah Bengawan Solo. Kemudian kita kemarin juga metik lagi ke sana, kita tanam
kembali di Gunung Kidul. Semoga nanti bisa berkembang di daerah-daerah yang rawan longsor, bisa kita masukkan tanaman yang tepat termasuk loro setu untuk bisa dikembangkan di sana. Loro setu ini juga mempunyai nilai ekonomis, bisa digunakan untuk kerajinan yang mempunyai nilai jual. Jadi mungkin nanti tanaman-tanaman itu ketika kita pelajari akan ada efek yang luar biasa, selain untuk alam juga akan mendukung ekonomi pada masyarakat kita. Nah, untuk kegiatan kami kemarin juga sudah banyak sekali beberapa tanaman yang sudah kita tanam dan dibantu oleh pemuda-pemuda Karang Taruna, baik yang sekolah, kuliah maupun warga. Dan kami lebih senang lagi ketika warga itu meminta diberikan dampingan untuk penanaman. Berarti tingkat kesadarannya bagus. Mereka paham akan keadaan lingkungannya. Berbeda kalau kami hanya sekedar mengajak saja, bergerak, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Harapan saya, harapan kami, ketika melakukan pergerakan tersebut, kita menanam, jangan lupa perawatannya. Semua bisa bergerak, tapi tidak semuanya bisa merawatnya. Nah, ini sama, sebuah organisasi juga seperti itu, bisa dibentuk, bisa dibuat, tetapi jika tidak dikembangkan, tidak dirawat, itu juga mungkin kurang bermanfaat. Begitu juga diri kita selaku makhluk Tuhan yang sekarang juga sudah diberikan kehidupan, diberikan rezeki yang luar biasa, maka kita harus bisa mengembangkan diri kita untuk lingkungan, untuk alam, untuk daerah kita maupun untuk negara kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga alam kita supaya tetap lestari dan alam pun akan menjaga kita. Sekian dari saya, terima kasih, tentunya banyak kekurangan. Saya akhiri, selamat sore. Itu tadi sharing dari komunitas Nandur Banyu. Nggak tahu kenapa kok inspirasinya Nandur Banyu, tapi kok kemudian yang ditanam itu bibit-bibit yang nampaknya sudah sangat jarang ditemukan pada saat ini. Nah, itu mungkin di antara kami muncul pertanyaan itu juga, Mas. Apa hubungannya nanam tanaman-tanaman yang sudah jarang-jarang itu dengan harapan nandur banyu tadi? Itu gimana itu? Iya, terima kasih Pak Kris. Ya. Karena di Gunung Kidul identik dengan daerah-daerah dusun-dusun, desa-desa, gang rata-rata pakai nama pohon Ibu. Onten klumpit, gayam, terus winong, onten amplas, kepoh, terus suren, ringin, itu. Hampir semua di Gunung Kidul kebanyakan nama pohon. Kados Sogo, Telaga Sogo di Kematang mereka, itu kami juga belum lama menemukan tanamannya Bu. Itu dari teman UGM pas penelitian di Gunung Gambar, selain dia bibit kopi juga ternyata juga membawa apa yang kami cari, sogo atau saga. Jadi saga nggih obat untuk kalih pohon saga benten nggih. Nek saga sing teng plonor abang ini kok merambat. Tapi kalau pohon saga besar niku. Itu suren itu juga sudah tanaman lama sekali hilang. Kami juga menemukannya kayak lajeng gondang, asing luweh unik dangu kados Ibu wau kula tanglet niku lerak nggih. Lerak niku juga kita susah payah mencarinya karena kami mbok ayo golek tanaman sing langka gek diberikan kepada yang mempunyai nama. Kados Pak Bagio riyen panggang. Panggang niku angsale nggih saking Rencang Wonogiri. Lajeng kula sukake Mas Jajat tangginipun sereke Pak Bagio lajeng kados sampun diulurke teng Grisong yen wit panggang.
Mbok Nawi sing pantan putat dereng ngetos putat nggih Bu. Enten. Pak Yusak Pak Yusak. putat. Kami ada pohon putat Pak kalau ke bawah nih. Sudah Gitu. kami kasih nama. Terbawa apa tidak? Ya, ada putat. Lajeng nek pugeran, kula ndak boten nemu nek pugeran niku. Tanduran apa pugeran niku? Nggih. Niku jadi itu Pak Kris, kenapa kami juga mencari sapa ngerti ki nggo kono ki ya jenenge wit. Kono jenenge wit. Ternyata kami tanya dengan yang sepuh-sepuh, nggih Mas niki riyen jenenge kelumpit niki. Belum lama juga kami menemukan nama pohonan sempu. Sempu ternyata niku juga pohon. Kebetulan teman di Malang, di Kediri tanya, aku duwe sempu Mas. Aku njaluk tak ulur ning pulau sempu di Malang. Nggih nggawa saking semen niku, pohon sempu niku. Terus kula niku ya gawane gur dolan kono jenenge apa stekok. Minimal sing paling sepuh pun si Mbah. Mbah niki jenenge dusun apa Mbah? Lah niku napa Mbah? Wit napa sana? Wit le. Lah pundi Mbah? Nek ngoten niku ketemu langsung di share teng kanca-kanca iki lho Lur. Kados girang, jebule girang niku ya wit girang. Semer mboten Bu? Girang niku wit Bu. Niku, terus niku kula bawa 25 jenis di klasis dan dibawa ke Pak Aan beberapa niku 13 cirose Pak Kris wong. Dan sisanya masih di sana. Karena untuk ngijoli beberapa pohon yang di klasis yang mati. Sesuk nek mati nggih ditanduri meneh ngoten mawon Pak Kris. Mergo ngisore ketoke watu niku to nggih. Niku, mungkin tentang pohon itu Pak Kris, mungkin sedulur ada yang tanya. Monggo silakan. Mungkin Nggono aku- setelah kita cerita-cerita dari komunitas Nandur Banyu ini, Bapak Ibu dan teman-teman ada hal yang perlu kita sharingkan juga atau menanggapi, disilahkan. Monggo siapa? Monggo tentang pohon. Ya, Monggo, Mas. monggo Mas. Mas apa Pak iki? Bang atau Mbah? Kakak Endarno. Nah, silahkan. Terima kasih. Wah, hari Sabtu kemarin Mbak, saya ke klasis ketika Mas Wuri tanya, Kiki wites kosopo. Nah kebetulan di situ juga saya melihat ada pohon yang namanya pohon damar. Nah saya baru tahu bahwa damar itu dulu pengertian saya hanya getahnya, tapi ternyata ada pohonnya. Nah, terus juga lerak itu baru kemarin tuh saya lihat. Terus yang jadi kerinduan kami, apakah seandainya dari gereja-gereja itu juga mempunyai lahan yang kosong misalnya, itu juga bisa ditanami atau meminta benih yang langka-langka ini. Karena kami juga rindu, ternyata yang selama ini hanya taunya pohon jati, mahoni, sengon tadi. Ini ternyata ada pohon-pohon langka ya, yang apa ya, sangat jarang kami temui. Itu Pak, Mas Budi yang jadi kerinduan kami. Apakah kami juga bisa menjangkau itu untuk ditanam di lahan-lahan kosong di gereja? Begitu. Matur nuwun. Siap Mas. Kami langsung menjawab bisa. Nggih, sing penting niku mau. Tanah itu tidak akan dirubah selama beberapa tahun atau selamanya. 1. 2, sing nyuwun jenengan piyambak. Tadi kan kula matur, aku nek dijaluk, gelem nek aku jaluk wegah, gitu ya. Kapan, berapa, hari apa, monggo. Bibite ya kalau yang paling banyak adalah ficus ringin Mas. Ada opo bibisan, beringin iki, benjamina dan banyak. Dan termasuk kepuh, termasuk randu alas, termasuk bendo. Lo tanget bendo niku napa Bu? Bendo niku sedulure keluwe kalih sukun. Niku enten wit bendo. Bendo niku wae luwih cilik, betone cilik. Lah niku bendo. Jadi susah dibedakan ya, satu pohon niku. Jadi saya siap Mas untuk gereja Putih Mawon karena disuwun nggih.
kapan biasanya kami kalau nanam tuh di awal musim hujan Mas. Dan delalah ki yo ora iso diganggu kayak kudu dino Minggu ki Mas. Nenek kalih kula ya bebas. Nenek arep ngundang kanca-kanca ya di hari Minggu. Karena teman-teman kami juga ada yang guru, ada yang seniman, ada yang musisi, banyak pekerjaan gitu. Ya selalu nenek Minggu. Kadang kami nandur cuma berdua sama Mas Ari, kadang berlima, kadang wong 50 begitu Mas. Jadi tidak tentu. Karena kami selain nek dihitung nandur banyu ki gur ora nek 10 jari Mas. Tapi koncone sing akeh, kayak teman-teman Sanggar, terutama teman-teman Bejiarjo, Karangmojo, Ponjong dan Rongkop Lumbung Kawruh itu. Jadi kami siap kapan gereja Wiladeg ini. Oh iya. Wes untuk siji Mas. Ya, jadi monggo diawali dari gereja manapun kalau bersama teman-teman siap Mas yang jelas. Jadi luasannya berapa, butuh bibit berapa, nggih kayak di kabari mawon kula. Karena di Desember ini kami juga dapat pesanan dari itu tadi Pendeta Yuda GKJ Iromoko, GKJ Bahtera Kasih, karena di sana juga akan ya nek kula sing nganggep sih penanaman besar-besaran Mas. 3 pepantan arep nandur kabeh begitu. Kemarin satu se-GKJ entuk siji sak kakak. Lah sesuk niku sing alase kosong ditanduri kabeh Mas niku. Aduh, kaget. Nggih. Kula siap dikabari mon Mas. Jadi kami bebas Mas. Jadi sementara kan fokus yang dititipkan Mas Ari tadi di Dusun Purwo itu juga merehatinke nek ketiga walaupun Pak Aan itu sudah ngebur tapi di sisih wetan dan sisih kulon niku rodok kangelan banyu. Dan kami juga mulai ngogok-ogok tukang-tukang bor kuwi. Biasanya nek tukang bor juru golek sumbere kuwi nek omong digugu Mas. Ngebor kudu nandur. Itu sebenarnya hal yang luar biasa nggih. Ngebor kudu nandur, sing ngandani sing golek banyu, sing ragati mesti digugu. Luwih digugu gitu. Ya, mungkin itu dulu Mas. Ada yang lain? Ya, jadi kemarin tanduran-tanduran yang ditaruh di kantor klasis hari Sabtu itu adalah kirimannya beliau. Gitu, saya matur ditaruh di kantor kelas mau ngendika Mas Budi kalau mau ditaruh di kantor klasis ya ada Mas Puri tapi ternyata pas itu sedang suwung gitu. Maka kemudian ditinggal di situ. Dan kalau tadi dikatakan yang pohon damar itu yang akan dipakai untuk mengganti tanaman yang pernah ditanam di kantor klasis pada waktu peresmian waktu itu. Karena kita berpikir juga yang di kantor klasis itu kita menanam tanaman-tanaman yang punya makna. Misalnya damar itu kan madangi ya, penerang, itu pengganti. Kalau cemara itu kan sebenarnya cemara apa maknanya? Ya, jadi kita ganti dengan tanaman damar ya, penerang begitu. Meskipun bentuknya itu tidak seperti pohon cemara atau lilin gitu enggak, tetapi damar maknanya. Ada lagi yang tadi kemarin dibawa sawo kecik ya. Sawo kecik itu sarwa gawe becik dan seterusnya beberapa tanaman yang kita ingin itu punya makna-makna gitu loh, yang arti yang bermakna. Nah, teman-teman dari Nandur Banyu mereka memang mengupayakan tanaman-tanaman yang selaras dengan nama-nama tempat ya yang sekarang sudah langka. Nah, itu Bapak Ibu inspirasi kita sore hari ini. Monggo masih ada lagi yang akan merespon. Nanti pada terakhir kita juga akan monggo Pak An, saya sampaikan dulu. Nanti terakhir masing-masing gereja juga dipersilahkan untuk mengambil dan kemudian kita bawa ke depan sini untuk kita doakan. Karena kalau ngambil berarti harus nanam dan merawat, betul? Nanti kalau 13 itu sisa akan dicari gereja mana yang nggak ngambil. Berarti nggak nanam dan nggak mau merawat. Padahal kita semua diberi wejangan ngrekso lan ngolah bumi. Ya gitu. Jadi ngrekso ngolah ini ngrekso mengusahakan dan merawat alam semesta. Nah, ini termasuk mengusahakan dari yang sudah langka supaya tetap kemudian menjadi ada. Nah, gitu yang diupayakan oleh teman-teman ini. Nah, teman-teman saja sudah mengupayakan itu, tentu lebih dari itu kita gereja-gereja juga akan seperti itu. Pak An Priyadi, monggo silahkan. Matur nuwun, Nandur Banyu dan Pak Kris. Sebenarnya saya mau pamit karena ada pelayanan.
Tapi Sugeng rawuh Bapak Yehu. Iya. Pak Ferry, monggo silahkan Pak Ferry. Nggih. Iya, mari. Selatan. Nek ora ngalor bali ngetan bali ngalor. Lincucul. Iya. Monggo lanjut. Ya, sebelum pamit tapi tadi saya terinspirasi oleh justru apa yang dikatakan Mas Budi. Bahwa menanam kecuali Wonosari. Alasannya adalah kota, lahan sempit dan seterusnya. Saya pikir justru di titik-titik kota itu menurut saya sangat memerlukan penanaman itu. Memang lahan sempit. Saya hanya sharing sedikit. Saya tinggal di daerah Kalasan yang agak sedikit kota begitu. Lahan saya juga tidak luas. 200 meter persegi itu kepotong untuk tempat tinggal, lalu dapur untuk usaha, lalu garasi. Tapi di lahan yang sangat sempit itu ada 4 pohon besar, bukan hanya tanaman, pohon besar. Satu pohon besar mangga itu tepat di depan pintu rumah saya. Jadi motor gak bisa masuk, karena kalau masuk ke rumah saya harus ngelibet sedikit. Lalu yang kedua, saat ini saya sedang renovasi rumah dan kebetulan tempat lokasi yang akan saya pakai untuk garasi itu sudah ada terlanjur pohon besarnya juga. Sehingga garasi saya untuk ngelebok ke gerobak itu harus ungkak Pak. Tapi saya walaupun tukangnya mengatakan ini dipotong lebih enak Pak, saya bilang tidak. Nah yang saya matur dari hal ini adalah satu, bahwa lahan sempit tidak merupakan halangan untuk kita berbagi adil dengan bumi. Yang kedua, jika selama ini budaya kita mau membangun adalah alam yang mengalah dengan gambar bangunan kita, maka saran saya, usul saya saat ini bangunanlah yang harus ngalah dengan alam. Nah ini penting, sehingga nanti tidak ada lagi persoalan bahwa kita tidak menanam karena sempit. Justru bisa jadi rumah kita lah yang seharusnya sempit. Tadi khotbahnya Pak Beritaan punya rasa cukup. Kalau 4 orang saja masuk rumahnya sampai 300 meter persegi kecuali di Gunung Kidul ya. Kalau itu di kota seperti tadi saya singgung di Wonosari, saya pikir kita masih bisa memberi ruang yang layak untuk 1-2 pohon minimal untuk kepentingan kebutuhan oksigen kita pribadi. Supaya kita jadi orang Kristen tidak ngutang oksigen dari tetangga. Nah itu yang saya tadi terinspirasi dari Wonosari. Lalu yang kedua di kota khususnya itu pengerasan jalan, pengerasan lantai, halaman itu sudah ada di mana-mana. Sehingga tanah terbuka itu sudah hampir tidak ada. Air hujan itu mengalir terbuang begitu saja ke saluran-saluran air. Sudah sedikit yang terserap ke dalam tanah. Maka saya juga usul kepada Bapak Ibu yang lahannya sempit atau tinggal di kota, tetap membangun resapan bagi air hujan. Itu juga sangat penting. Kalau resapan saya pikir tidak akan mengurangi lahan karena itu bisa ditutup dengan beton. Dan tidak disalurkan ke saluran buang selokan di jalan. Menurut saya ini penting supaya air meresap di tanah kita masing-masing. Begitu sharing saya Mas Budi dan Mas Andi dari Nandur Banyu. Mas Ari, matur nuwun. Oh iya, saya terakhir perlu mengucapkan terima kasih. Karena tadi saya matur dengan Mas Budi, nyun sewu saya mendahului teman-teman. Kami pendeta di Semaat, Mas Budi adalah pendeta yang ada di alam. Maka saya menghormati Mas Budi sebagai kolega pendeta. Matur nuwun Mas Budi dan Mas Ari. Monggo. Oke, terima kasih. Sebuah gambaran yang luar biasa dan ini mungkin tangan-tangan Tuhan sudah ada di hadapan kita yang sudah bergerak dalam lingkungan sehingga juga memberikan wawasan pada kita. Ternyata lahan sempit itu tidak tidak akan mengalahkan kita untuk tidak menanam. Saya teringat 1 tahun yang lalu berbincang dengan teman saya, kalau bisa dibuat undang-undang ketika membuat perumahan itu ada titik yang dinamakan ruang hijau, yang artinya dalam 1 blok itu harus ada tanaman
besar yang di sana. Nah, ini luar biasa seperti yang diaturkan Bapak tadi. Semoga nanti menjadi wawasan kita semua ketika membangun rumah di tempat kita. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Nah, kini Bapak Ibu sudah rawuh bersama kita Pak Ferry dari YU. Tepuk tangan untuk Pak Ferry. Terima kasih perjuangannya. Ya, kalau berjalan ini udah dari Jogja ke sini bolak-balik ini Pak Erwi. Ya, gitu. Nah, silahkan sekarang sebenarnya tadi Pak Ferry yang akan mengawali, lalu kemudian kita sharing-sharing. Tapi sekarang sharing-sharingnya udah duluan Pak Ferry. Sekarang tinggal Pak Ferry sampaikan bagaimana kita semua bisa perlu merespon krisis iklim yang sekarang ini terjadi di dunia ini. Monggo Pak Ferry, silahkan. Sugeng sonten, selamat sore, selamat sehat, salam bahagia bagi kita semua. Pripun kabare Bapak Ibu? Nggih. Nyon ngapunten iki wau kula kados gangsingan. Jadi Pak Kris nyon ngapunten. Jadi kemarin kan dapat forward dari Pak David ya saya tuh. Langsung dapat besok ada acara neng Kemadang. Oh iya, tadi berangkat lewat Kemadang, Des. Lewat JLS saya. Lewat JLS neng Kemadang, neng GKJ Kemadang. Habis itu lihat undangan nih. Lah kok neng klasis. Wah, Wilatek iki. 12 neng Wilatek saya. Tekan Wilatek kok tinggu kok sepi. Nelpon Pak Kres gak bisa, ngubungi teman-teman gak bisa. Akhirnya nelpon Pak Broto saya. Pak Broto coba ngontak teman-teman, ternyata lah yang sepanjang Mas Ferry. Oh iya gak apa-apa, saya tak meluncur gitu loh. Jadi tadi ya karena cukup ternyata proses pada sore hari ini untuk bertemu Bapak Ibu semua ini menghadapi yang namanya perubahan iklim itu saya juga perubahan iklim yang sedikit-sedikit ya, dari hujan, panas, hujan lagi, panas lagi. Kayak gitu. Jadi ya mohon maaf ini baru bisa ikut bergabung di sini. Nah, kemarin dari yang di forward oleh Pak David itu adalah antisipasi krisis iklim ya Pak. Cuman ini bisa digunakan atau betul? Sakit digunakan dengan rencang-rencang juga bisa melihat. Ya, sambil bersiap sambil memperkenalkan diri ya. Saya Ferry. Saya dari Yakum Emergency Unit. Tapi saya kalau kantor saya di Jakal kilometer 13, Pak. Bu. Yakum Emergency Unit. Tapi kalau saya sendiri tinggalnya di Kapanewon Playen. Nah, biasa ngelaju ke Jogja. Nah, kemarin dari teman-teman YU karena cek masih bisa. Cek. Nah, berhubung hari Minggu, terus kemarin teman-teman juga di kantor juga sedang banyak kegiatan, akhirnya yaudah saya yang diutus untuk sharing dan belajar bersama tentang perubahan iklim dan antisipasi yang bisa kita lakukan. Oke. Niki dari mana saja, Pak? Dari 13 gereja. Di Gunung Kidul. Wah. Kalau saya lihat itu dari semua Kapanewon kayaknya ada.
Dari semua kapanewon kayaknya ada. Iya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat ini kan umurnya pun radi senior nggih. Jadi pun merasakan zaman dulu tinggal di Gunung Kidul seperti apa dan saat ini tinggal di Gunung Kidul seperti apa. Saya bukan berbicara tentang penak zamanku atau enggak, tapi bagaimana sih suhu cuaca, suhu lingkungan, bagaimana ketersediaan air, bagaimana cuaca hujan seperti apa di zaman dulu dan zaman sekarang, pasti ada perbedaan. Simple. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pola cuaca pada suatu wilayah yang meningkatkan, yang diakibatkan oleh meningkatnya suhu permukaan bumi. Nah, prosesnya jangka panjang Bapak Ibu. Kalau kita berbicara perubahan iklim itu prosesnya jangka panjang. Bukan seperti gempa yang tiba-tiba datang, rusak, sudah. Tapi kalau perubahan iklim itu akumulasi dari proses-proses yang terjadi sebelumnya. Ngapunten Pak, saya sampai jam berapa? Siap, wah ya. Tak kejar berarti. Nah, perubahan iklim kira-kira zaman dulu Bapak Ibu pernah juga enggak menyumbang sesuatu yang mengakibatkan perubahan iklim? Ada enggak? Napa? Cok ngobong nyuwuh ten Pamuan mboten? Ya, itu salah satu hal yang kalau kita bicara itu sederhana ya, membakar sampah. Men resik men ilang nyamuke. Tapi ternyata asap kepulan itu juga menimbulkan ketika menjadi bersama-sama banyak orang yang melakukan hal itu diakumulasi juga akan berakibat ada perubahan iklim. Nah, kalau dulu tahun 2000-an awal itu sudah mulai santer isu namanya apa? Perubahan iklim, pemanasan global, tapi memang waktu itu memang belum nyata kelihatan dampaknya, sehingga kampanye itu sangat sulit dilakukan di Indonesia ataupun di kampung-kampung. Tapi saat ini Bapak Ibu sudah mulai merasakannya. Mulai dari musim kemarau yang panjang betul. Gitu. Musim kemaraunya panjang. Kemudian sering terjadi angin kencang. Ya, angin kencang. Kemaraunya panjang, tapi ketika musim hujan, hujannya airnya sangat melimpah betul. Betul. Aneh kok cok banjir. Kedengan. Nah, fenomena ini menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara perubahan iklim, di saat musim kemarau, kemaraunya panjang. Tapi sekalinya hujan, curah hujannya tinggi. Nah, ketika curah hujan tinggi, tadi saya juga mendengar tangkapan air hujan ya, atau resapan tadi sudah mulai tidak ada. Itu berakibat ketika curah hujan tinggi, intensitas tinggi, tapi resapan-resapan yang kita miliki itu sudah menghilang, ya akhirnya banjir. Tidak ada yang bisa menampung air yang dilimpahkan ke bumi. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, berkurangnya sumber air. Mungkin kalau kita di Gunung Kidul kurang begitu terasa berkurangnya air ya, karena dari zaman dulu sudah kita kekurangan air. Tapi percaya atau tidak percaya bahwa saya tinggal di Pelayan, dan di Pelayan kami banyak ladang-ladang yang melakukan pengeboran di ladang. Kemarin waktu musim kemarau ini diesel yang digunakan itu sering rusak. Karena apa? Karena sing disedot bukan banyu. Angin rok, gurabab rok sing disedot. Nah, ternyata apa? Fenomena penurunan air tanah itu nyata. Padahal di tempat saya itu namanya Sumberjo. Ngerti toh? Sumberjo. Saka kata-kata kalimatnya wis cetha. Sumber sing rejo, sumber sing agung. Nah kok iki kok asat gitu kan. Ada sesuatu yang
memprihatinkan, ternyata ada yang sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di Google, mencari di Google, sudah terbiasa ya menggunakan HP Android, pasti mencari-cari informasi, pasti banyak. Dampak perubahan iklim yang ada di Gunung Kidul. Pernah itu mengungsi akibat badai cempaka. Pernah ya, Gunung Kidul hampir terisolir dari dunia luar. Cuaca ekstrim sampai 36 derajat, kekeringan, gagal panen, dan serangan monyet ekor panjang. Nah, saat ini YU sedang mendampingi 5 desa di Kabupaten Gunung Kidul, Giri Harjo, Giri Mulyo, Giri Cahyo, Mertelu, dan Gedang Sari. Kami mendampingi 5 desa ini kita bagi menjadi 2 area. Satu area utara, satu area selatan. Kenapa kok dipilih itu? Karena program kami adalah program kemitraan ketangguhan komunitas. Yang kita mengangkat 3 isu Bapak Ibu. 1 perubahan iklim, yang kedua kepemimpinan perempuan, yang ketiga adalah pengentasan kemiskinan. Nah, kenapa kok perempuan Mas yang didorong? Karena perempuan sering berkorelasi, sering berhubungan dengan pengelolaan sumber daya. Baik itu air, baik itu kalau berbicara listrik, baik itu berbicara sumber bahan pokok. Apa hubungannya dengan perubahan iklim? Dari 5 desa kami melakukan kajian Mbak Kris waktu itu. Kami melakukan pemetaan masalah. Dan ternyata hasil dari kajian resiko yang kami petakan di 5 desa itu bersama ibu-ibu dan pemerintah desa serta lembaga-lembaga desa menemukan ini Bu. Dari perubahan iklim itu ada, kalau gagal panen jelas. Nah, gagal panen ini ternyata tidak cuma karena tidak adanya air, tapi karena serangan monyet ekor panjang, serangan hama, baik itu hama kumbang ataupun wereng ataupun tikus. Nah, terakhir kemarin tahun 2023 petani di 5 desa ini itu hanya panen 20% dari kebiasaannya. Biasanya panennya melimpah, tapi tahun 2023 mereka hanya panen 20%. Loh, rugi banget. Iya. Kenapa Mas kok terjadi? Pertama, serangan monyet ekor panjang. Yang kedua, serangan ulat waktu itu. Di jagung itu serangan ulatnya tidak cuma di jagungnya, tapi di batangnya yang akhirnya mati, tumbang. Kemudian ada pengeluaran bertambah, jelas. Pemenuhan untuk kebutuhan air ya, untuk pemenuhan kebutuhan air yang dulu harus membeli. Nah, sekarang semakin banyak untuk membeli. Depresi karena beban. Yang berikutnya ada hutang. Nah, fenomena hutang ini di Gunung Kidul menarik karena ternyata banyak bank plecit yang merajalela. Dan fenomena ini cukup miris ketika banyak korban yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian ada yang sampai berani bunuh diri. Sampai ada yang, kalau kemarin teman-teman melihat berita di Mertelu ada yang bakar omah itu ya dampak dari itu juga. Jadi ada timbunan hutang terkait online dan juga bank plecit gitu. KDRT, kenapa KDRT jadi ada hubungannya dengan perubahan iklim? Ada yang tahu? Kekerasan dalam rumah tangga kok ada hubungannya dengan perubahan iklim? Hawane panas, sumber penghasilannya berkurang, bapaknya diuyak-uyak, Pak, iki lho beras entek, ngene njaluk duite. Lah kok sik lah bapak ki arep adol panen ya panene wis entek. Nggih mboten? Akhirnya padu. Ini terjadi, real terjadi. Bunuh diri tadi saya sampaikan, kemudian beban perempuan bertambah. Ini beban perempuan ini bukan ibu-ibu yang angkat-angkat, bukan. Tapi ketika musim kemarau panjang, bapak-bapaknya tidak bisa bertani, mereka bekerja buruh di luar wilayah. Neng Klaten,
ada yang ke Bantul, ada yang ke Klaten, dan yang ngopeni sapi sing neng omah sapa? Ibu-ibu. Apakah ngopeni sapi neng omah cukup ngarit neng pinggiran pekarangan? Ternyata mboten. Nah, pasar niku wau akhirnya timbul padu karena butuh duit. Nah, ternyata Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di wilayah Girimulyo, Giri Cahyo, kemudian Jurang Jeru, itu sering mereka mencari pakan ternak itu sampai ke Klaten, sampai ke Bantul, ngarit. Dan itu cukup beresiko karena mereka naik kendaraan terbuka yang ketika sudah ditumpui damen itu mereka numpak neng dubure, engko takutnya gimana geblak atau gimana ya. Tapi resiko-resiko itu mereka jalani untuk pemenuhan kebutuhan si open-openane. Bang Pelecet kesehatan kurang terjaga ya, kehilangan aset. Karena apa? Banyak aset yang dijual untuk pemenuhan air dan pemenuhan sosial. Ya, jagong. Nah, ini menjadi salah satu kajian dari resiko iklim bahwa ketika musim kemarau kebutuhan untuk beli air isi ketambahan untuk kebutuhan sosial yaitu jagong. Jagong bapak cukup ngamplopi. Tapi kadang ibu-ibu nek serewang kudu nggawa beras, kudu nggawa ketan, nggih mboten? Dan itu kalau kita hitung-hitung nominalnya tidak tutup 500.000. 500.000 kerampul Mas, lah nggih. Gitu Pak. Nah, itu. Terus kemudian sekolah, beban sekolah. Biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah. Tapi biaya operasionalnya ditanggung oleh oleh orang tuanya. Karo paketan Mas, wah nggih. Tuh. Padahal tiap hari paketan. Paketan sing nopo Pak? Paketan sing COD napa paket internet iki? Komplit nggih. Ya. Nah, akses informasi yang semakin mudah ini juga semakin membuat kita mengalami tingkat kerawanan yang tinggi. Serangan monyet ekor panjang. Siapa yang daerahnya atau wilayah gerejanya diserang monyet ekor panjang? Pripun Pak? Tobat ya? Ya tobat. Suhu panas ekstrim, ya. Nah, kemudian kami petakan juga siapa sih kelompok beresiko. Kalau Bapak Ibu secara umum mungkin mengetahui kelompok beresiko ada 5. Ada disabilitas, ada lansia, ada ibu hamil, ibu menyusui, anak atau balita. Nah, ternyata pada krisis iklim kelompok beresiko itu bertambah. Petani juga masuk kelompok beresiko karena akhirnya mereka berjudi terhadap hasil yang entah menguntungkan atau merugikan. Saya nggak bisa membicarakan bertani saat ini itu menjadi suatu usaha pekerjaan, tapi saya bisa mengambil kesimpulan petani itu saat ini mereka gambling atau berjudi. Semoga dapat jatah hujan sampai musim tanam 2. Semoga tanamanku dapat suplai air hujan yang mencukupi. Karena tidak tahu apakah hujan ini akan mencukupi sampai musim tanam 2. Lansia yang tinggal sendiri, perempuan kepala keluarga ini menjadi kelompok beresiko juga. Kenapa kelompok beresiko? Lah kalau tadi ada suaminya yang bisa bekerja keluar kota, sing wedok iso ngopeni kewane. Lah nek perempuan kepala keluarga dhek gur dhewe. Wis buruh, wis ngopeni wong omah, isih ngopeni kewan, isih mangkat jagongan. Lah entek wektune. Kadang malah keluargane mboten di openi. Komunitas yang tidak memiliki lumbung pangan, komunitas atau warga yang tidak memiliki penampungan air hujan. Apa yang bisa kita lakukan? Tak singkat langsung Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Selaku individu, kita bisa mengurangi emisi. Emisi seperti apa? Kalau mau ke pasar ya nek
dekat ya rasa numpak motor. Numpak pit. Apa jalan-jalan men sehat. Efisiensi energi. Ketika tidak digunakan listriknya dipateni, lampunya dipateni. Mengurangi populasi kalau itu, Pak. Mengurangi limbah. Polusi suara ya. Bapak Ibu perlu mengurangi limbah. Kalau pergi-pergi Bapak Ibu selalu bawa ini, kalau saya mohon ya. Gowo tas. Iki simpel, enteng, orang ngebak-baki. Neng kok nek blonjo-blonjo ora butuh plastik. Orang ngebak-baki sampah. Nek disuguh iso nggowo Nah ini, tapi jangan kayak gini ya Bu. Wes nggawa plastik ini, engko brambangnya ya di plastiki cilik-cilik kae. Jangan. Engko nek blonjo langsung cemplungke kene wae rasa diplastiki gitu. Biasa petani pedagang kan kayak gitu. Oh ya diplastiki aja orang plastik. Tapi kita pemaksa pasti mereka akan terbiasa. Pertanian adaptif. Pertanian adaptif seperti apa? Pertanian yang organik, kalau bisa kita dorong untuk pertanian organik. Kenapa kok pertanian organik? Mungkin dari awal hasilnya kurang bagus, Pak. Karena ada perubahan ya. Biasa di kimia, kemudian dialihkan menjadi organik, pasti lemah ini adaptasi dulu. Tapi kenapa kok pertanian organik ini kita dorong-dorong untuk bisa digalakkan di seluruh wilayah? Karena kalau menggunakan pupuk kimia, tanah itu menjadi keras dan cenderung air tanah itu gampang menguap ketika kering. Nah, kalau pakai pupuk organik itu tanahnya jadi lebih gembur dan lebih lama menyimpan air. Pantau informasi cuaca atau informasi iklim melalui laman atau gawai Bapak Ibu atau handphone Bapak Ibu dari informasi BMKG. Banyak sekali sekarang informasi-informasi iklim. Proyeksi iklim 5 hari ke depan, proyeksi iklim 2 hari ke depan. Bapak Ibu bisa memantaunya. Juga Bapak Ibu bisa memantau melalui BMKG juga kapan kira-kira musim tanam mulai. Dan itu biasanya disampaikan oleh PPL ya, pendamping petani di lapangan ya. Itu ada, mereka akan selalu menginformasikan itu kepada gapoktan yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Ketika dipatuhi ya Bapak Ibu bisa panen dengan maksimal. Tapi kadang budaya di Gunung Kidul sering ngawu-awu. Urung wayahe tandur tapi tonggone wis tandur, gagil ya arep tandur. Bingung. Mergo apa? Lah engko nek ora tak tandur dilokke je Mas. Lah jenengan ki arep apa jenenge pengen dilokke apa pingin hasil panennya apik kan gitu. Kemarin mertua saya di Ponjong wis sempet tak elekke juga. Pak, ampun tandur riyen. Mengke nek sasi-sasi ngarep mbok ono le tandur. Oh iya. Kula balik ten pelayan. Let 2 minggu kula balik ten Ponjong jebul pun tandur. Lah wingi tanggane tandur je le. Nek aku ora tandur kok dilokke nek ora panen. Lah nggih Pak, ning sakniki rak malah kantu adose pun tukul nika. Ning gek kantu wong udane wingi let to nggih. Udan pisanan deres banget bar niku let, nggih mboten. Nah, rada kantu. Ya alhamdulillah untungnya adalah bar kuwi disusuli udan. Nah, isih candak untungno. Itulah. Nggih, inovasi teknologi ramah lingkungan. Bisa filtrasi air, kemudian irigasi tetes dan banyak hal lainnya. Tindakan komunitas. Komunitas adalah kelompok ya, entah itu desa atau teman-teman di gereja bisa mendorong adanya reboisasi. Kemudian mendorong kampanye tebang
pilih. Bagaimana kita mempertahankan tutupan hutan itu tetap terjaga. Lah hutannya jadi ya Mas. Oh ya rapopo, tapi ditebang pilih. Jangan kabeh-kabeh langsung ditebang, tanduri cilik-cilik banget. Harus ada peralihan. Nek sing gede-gede ditegor ya aja kabeh diturai. Tapi tetap kita juga harus menanam kembali. Kelola telaga. Bapak Ibu pastikan telaga di wilayah Bapak Ibu, gereja Ibu Bapak Ibu sekitarnya telaga ini diopeni. Kalau zaman dulu ada merti telogo, masih ada enggak? Semoga masih, karena itu akan budaya itu akan menjaga telaga untuk tetap lestari. Selain juga Bapak Ibu perlu melakukan reboisasi di sekitaran telaga. Peningkatan kesadaran, sosialisasi, hal seperti ini penting Bapak Ibu untuk sharing-sharing tentang perubahan iklim. Pengelolaan sampah, Bapak Ibu pastikan di rumah sampah dipilah. Endi sing iso didaur ulang, endi sing iso digunakake meneh, endi sing iso didadekno kompos. Sing iso digunakake meneh apa? Bangsane kresek, tas, gombalan itu bisa digunakan kembali. Panen air hujan. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman dari Jawa Barat, dari Bandung. Dan di Bandung itu mulai ada konflik antar warga terkait perebutan sumber air. Nah, di Bandung itu dulu air melimpah, tapi sekarang sudah mulai menurun intensitasnya. Jangan sampai kita di Gunung Kidul terjadi hal yang serupa. Makanya apa yang bisa kita lakukan tadi tak sampaikan. Ketika musim kemarau, kemaraunya panjang. Tapi ketika musim hujan, intensitasnya sangat tinggi. Di banyune tenanan, buanter, oke. Perlu dicatok, perlu diopeni banyu kuwi. Karena kalau kita di Gunung Kidul, bawah kita itu adalah kars. Kars itu prinsipnya adalah sangat cepat menyerap air. Jadi ketika kita membuat biopori atau membuat galian-galian itu kita enggak cukup baik, enggak cukup direkomendasikan di Gunung Kidul. Karena mau pakai sumur resapan atau itu tetap bablas langsung ke sungai bawah tanah. Nah, harapannya bisa ditampung baik menggunakan pah atau bak-bak yang terbuka. Tapi ingat kalau terbuka ya berarti nanti harus waspada terhadap nyamuk. Panen air hujan ini penting ketika di ladang-ladang Bapak Ibu gawe bak-bak air itu paling enggak bisa bertahan sebulan 2 bulan, dan ini sudah dilakukan bersama teman-teman kelompok perempuan di Girimulyo. Lumbung pangan, dan terakhir adalah kelola kearifan lokal. Bapak Ibu ingat zaman biyen simbah-simbah nek nenggon galengan ditatani watu, nggih? Sakniki diganti napa? Ganti kolonjono, diganti talut, nggih mboten? Tadi saya mendengar ada yang bilang bahwa air saat ini ketika hujan langsung dilebok ke selokan, selokan langsung bablas. Lah ternyata pengetahuan simbah-simbah kita itu luar biasa, sangat bagus. Bahwa dulu galengan-galengan itu menggunakan batu kosong. Karena apa? Ketika air turun ke tanah dan melimpas ke galengan kalenan, itu akan terserap melalui batu kosong tersebut dan akan terserap. Nah sekarang ngelumpuk neng selokan langsung bablas. Nah kalau sekarang ada teknologi baru yang namanya keranjang batu, yang batu-batu ditumpukkan dengan keranjang itu loh, keranjang besi. Nah kalau bisa menggunakan itu kalau kita bikin talut atau bikin selokan, biar juga ada air yang meresap. Yang ketiga adalah upaya di tingkat kebijakan. Kalau kebijakan berarti kita berbicara dengan pemerintah. Nah
kekuatan kita adalah karena kita komunitas atau kita teman-teman punya perwakilan dari gereja itu bisa memberikan rekomendasi kepada desa bahwa ini loh hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika berbicara tentang krisis iklim. Bagaimana kalau iklim kita tidak dijaga, kalau lingkungan kita tidak dijaga, ya nanti kita akan berbicara tentang kekeringan, kita akan berbicara tentang banjir, kita akan berbicara tentang angin kencang, dan itu yang harus kita lindungi adalah lingkungannya. Bagaimana pemerintah desa bisa mengetok suatu peraturan untuk melindungi hutan rakyatnya. Bagaimana pemilihan tebang pilih, bagaimana pelaksanaan reboisasi itu harus dilakukan. Perencanaan kebijakan tata ruang ini harus dikawal Bapak Ibu, jangan sampai nanti tata ruang di wilayah lingkungan kita ora teratur. Tata ruang, tata kota, tata wilayah itu penting, mana daerah resapan, mana daerah yang digunakan untuk pemukiman. Dan yang terakhir adalah perlindungan lingkungan. Nah, hal-hal ini harapannya melalui teman-teman yang ada di gereja bisa disampaikan betapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Jangan sampai teman-teman ini kan orang yang diutus Tuhan untuk melindungi alam dan hidup berdampingan dengan alam. Jangan sampai Bapak Ibu akhirnya milih, iki pilih alamnya apa pilih manusianya. Jangan pernah memilih karena alam bukan pilihan. Tapi kita harus bagaimana hidup berdampingan, hidup berbarengan dengan alam. Itu yang terpenting. Kita boleh menggunakan air tapi jangan terlalu boros. Kita boleh menebang pohon tapi harus juga menanam. Kita boleh menebang pohon tapi juga harus dipilih dan dipilah. Mana yang layak untuk ditebang, mana yang harus kita pertahankan. Teman-teman boleh buang sampah tapi jangan sembarangan. Kalau bisa sampah itu dikelola, lebih baik kalau ibu-ibu, bapak-bapak di lingkungan atau di gereja bisa mempunyai komunitas bank sampah. Selain kita mengelola sampah, yang kedua kita bisa mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Itu dari saya pesannya. Kalau ada yang mau menanyakan, ini sudah kelewat setengah jam, nyuwun ngapunten, saya kembalikan ke Pak Kris. Semoga Pak. Iya, tepuk tangan untuk Pak Ferry. Ya, itu sharingnya. Dan dorongan untuk kita semua. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ferry terakhir pesan-pesannya itu untuk kita semua. Dan oleh karenanya kita akan mengakhiri sarasian ini kembali. Saya ingatkan nanti kami mohon perwakilan dari gereja satu persatu dan semuanya gereja ngambil bibit yang ada di situ, lalu kita bawa ke tengah, kita akan doakan supaya kita mengakhiri sarasian ini dengan semangat. Seperti tadi baik dari Nandur Banyu maupun dari Pak Ferry itu menyampaikan pentingnya kita investasi hijau. Artinya kita mulai sekarang melakukan itu semua. Apakah ibu bapak bersediakah untuk kemudian menanam dan merawat? Gereja-gereja semua mari kita bersemangat untuk apa yang dibawakan oleh ada dua ya, yang dibawakan oleh komunitas Nandur Banyu dan di belakang ini yang diupayakan oleh panitia dengan mengambil dari pembibitan di Buder, Tahura. Dua-duanya nanti boleh. Yang dari Nandur Banyu satu gereja ngambil satu, kemudian yang ini nanti karena jumlahnya banyak ya, ada berapa? 100 ya. Ada 100, nah nanti yang dari gereja-gereja boleh ngambil mungkin 55 aja cukup ya. 55 cukup, nanti silahkan boleh diambil dan dibawa pulang dengan tujuannya nggak hanya dibawa, dibiarkan, tapi ditanam dan dirawat. Nanti kita ketemu lagi pada aktivitas yang berikutnya, kita akan pantau apakah tanaman-tanaman itu kemudian berkembang. Semangat kita kemudian untuk membiarkan tanaman-tanaman itu. Ngolah lan ngrekso bumi peparingi Gusti Allah. Kita merayakan anugerah Allah
dengan mensyukuri cinta Ibu Pertiwi. Betul gitu Bu Silvi? Iya. Mari silahkan perwakilan dari gereja untuk mengambil bibit tanaman, satu gereja satu. Silahkan boleh mengambil dan dibawa ke depan. Kita semua akan berdiri dan kita akan mengakhiri sarasian kita pada sore hari ini. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan kami mengundang Ketua Bidang Kesaksian Pelayanan Babel Kelas Gunung Kidul untuk menemani kita untuk mengakhiri kegiatan sarasian pada sore hari ini dan berdoa. Monggo silakan wakil dari gereja-gereja boleh dibawa ke tengah sini. Kita akan doakan bersama mengakhiri acara kita. Nanti sambil diingat ya, apa saja yang dibawa minta tolong nanti diinformasikan di grup forum Babel Kelas supaya terpantau. Ya silahkan. Ya, mari silahkan 13 wakil dari gereja-gereja boleh mengambil dan kemudian dibawa ke depan. Kita akan doakan. Pak Kristanto, mari silahkan untuk menutup dalam doa sarasian kita pada siang hari ini sekaligus menutup serangkaian acara kita. Informasinya persembahan kita 880.000 rupiah, puji Tuhan, dan akan akan dipergunakan untuk pembangunan lahan parkir Klasis Gunung Kidul. Nah, semoga segera alus ya dan bisa kemudian nanti akan diserahkan oleh Ketua Panitia kepada Pak Ketua Babel Kelas. Ya, serahkan pada Pak Ketua Babel Kelas, monggo. Ya Pak Ketua Babel Kelas saja. Dipoto Mas penyerahan ini kepada dari Ketua Panitia kepada Ketua Babel Kelas. Tiga belas gereja sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7. Mari silakan, baru 7 gereja. Oh ya, mari silakan. Watu Sigar, lalu ini mana? Watu Sigar, lalu Pak Palian, Wiladeg, Pugeran, Kemadang, Sabdadi, Semanu, Wonosari, lalu mana yang belum? Ponjong, mana Ponjong? Masih ada enggak? Oh sudah pulang? Oh baik, ya. Oke kita akan akhiri dan mohon Pak Kristanto untuk berdoa, silakan. Bapak Ibu mari kita tutup serangkaian acara pada siang hari ini sampai dengan hampir malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua hari ini Tuhan. Engkau telah membimbing dan Engkau telah memberikan pencerahan kepada kami supaya kami lebih peduli kepada lingkungan pemberian-Mu. Dengan wujud kami akan menanam pohon, biarlah semuanya ini akan menjadi berkat-Mu dan akan menjadi sarana kami di dalam kami bisa memelihara dan merawat lingkungan kami. Terima kasih untuk semua hari ini dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai kami semua di dalam perjalanan sampai di tempat kami dengan penuh keadaan selamat. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya terima kasih. Selamat melakukan gerakan penanaman pohon dan perawatan pohon. Jangan hanya suka menanam tapi juga merawat juga.
Apalagi membudidayakan supaya semakin banyak tanaman-tanaman yang kita tanam. Monggo di samping yang satu-satu, ada lagi yang ada di sini, silahkan untuk bisa di asto kondur. Yang di sana satu-satu saja, kemudian yang banyak di samping ini. Monggo silahkan.